Ustaz. Jadi dalam hal ini saya tanya, kenapa Bapak Ustaz itu mengungkapkan apa yang kita temui sekarang saat ini yang menjadikan momok setiap saat kita lihat di TV, televisi, konten itu sebenarnya masalah kebohongan. Kenapa itu tuh sampai berani Bapak Ustaz bukakan ke depan umum sehingga risikonya Ustaz tanggung sendiri seperti itu. Iya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Iya. Demikian Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya sebaik-baik jihad afdhalul jihad kalimatu adli, sebaik-baik jihad menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang dolim. Dan banyak lagi hadis-hadis, banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tiba-tiba keberanian itu muncul saja Pak. Saya nggak berpikir mau dipenjara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya prinsip pejabat itu wajib dikritik. Hukumnya wajib Pak. Karena beliau hidupnya dibiayai oleh pajak rakyat. Kalau pribadinya nggak boleh. Bapak namanya siapa? Pak? Urjan. Urcan Caniago. Pak Urcan Caniago ini misalkan seorang camat atau seorang menteri atau seorang presiden, maka boleh dikritik jabatannya, bukan Pak Urcannya, bukan. Ya, karena kalau orang sudah memilih jadi pejabat, dia sudah gak punya lagi privat, gak ada privatnya. Jadi wajib dikritik, apalagi kalau terbukti koruptor, bohong, menipu rakyat, hukumnya wajib Pak, itu pahalanya besar di sisi Allah. Nah, jadi akhirnya saya kritik lah itu rezim penguasa habis-habisan itu. Karena saya berpikir ini negara hukum dan negara demokrasi. Pendapat orang dilindungi undang-undang, waktu itu saya berpikir begitu Pak. Habis itu saya lawan total itu, tanpa rasa takut sedikit pun. Karena saya berpikir ini perintahnya ada, dalilnya ada, hujahnya ada. Lalu saya pikir juga ini negara hukum dan ini negara demokrasi, bebas berpendapat. Ya sudah, jalan saja Pak. Jadi saya nggak nyangka tiba-tiba loh kok dilaporkan, loh kok diproses. Padahal yang melaporkan saya itu nggak punya legal standing Bapak. Nggak punya legal standing itu paham bahasanya apa? Jadi misalkan yang saya cemarkan Bapak ini nih, yang saya serang, tiba-tiba yang melaporkan Bapak. Padahal Bapak ini nggak ada hubungan. Tiba-tiba Bapak yang melaporkan, harusnya ada surat kuasa dari beliau, baru diproses. Ini nggak ada surat kuasa, nggak ada legal standing, tahu-tahu diproses. 4 kali dilaporkan Pak. Surabaya, Jakarta, Palu, kembali lagi di Solo. 4 kali dilaporkan tanpa legal standing. Jadi saya mulai paham, oh ternyata ini bukan negara hukum. Oh ternyata yang saya lawan ini suatu rezim yang dolim, yang munafik, penipu rakyat, penindas rakyat. Oh, jadi saya mulai paham, mulai belajar menerima dengan keadaan, menerima takdir, berdamai dengan diri sendiri, banyak belajar di dalam penjara. Ya semakin sadar Pak, dan saya tidak menyesal, gitu ya. Dan saya nggak boleh kapok. Jadi kalau Bapak nanya, Gus Nur kapok enggak? Tidak, karena saya bukan koruptor. Saya amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu enggak boleh kapok, enggak boleh berhenti, hanya gara-gara di penjara. Gitu Bapak. Imam Syafi'i di penjara. Saya boleh nanya, kalau di Jawa Timur mayoritas Imam Syafi'i. Di sini siapa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Di sini siapa? Imam Syafi'i juga ya, tadi sholat subuh pakai kunut ya. Imam Syafi'i di penjara Pak. Dicambuk 70 kali tiap hari. Imam Abu Hanifah di penjara gara-gara dikasih jabatan hakim dia tolak, di penjara Pak. Bahkan pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari di penjara Pak, sampai dicabut-cabut kukunya ini. Ada Buya Hamka di penjara Pak, sampai minum air kencingnya sendiri. Yang menjara Buya Hamka siapa? Pak Karno. Begitu Pak Karno meninggal, Buya Hamka yang nyolati jenazahnya. Masya Allah, ternyata memang ini sudah sejarah dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat akan berulang terus ini. Akan ada kejahatan, akan ada yang memeraih kejahatan, ini nanti biasanya yang meraih kejahatan di penjara Pak, begitu memang. Ada Said Qutb, ulama Mesir digantung sama rezim Abdul Gamal Nasser itu.
Padahal Abdul Gamal Nasir itu sama Said Qutb teman kuliah Pak, satu kamar. Seiring dengan waktu Abdul Gamal Nasir jadi presiden, Said Qutb jadi ulama. Nama aslinya saya lupa tapi julukannya Said Qutb. Berseberangan lah. Said Qutb dipanggil sama Gamal Nasir temannya, aku sudah jadi presiden, kamu ikut aku, kurang lebih begitu. Tapi Said Qutb menolak karena sekuler. Lah kamu sekuler? Enggak. Ditangkap, dipenjara, difitnah macam-macam Pak. Akhirnya besok dihukum gantung, malamnya ditawarin. Sebelum besok digantung, bagaimana? Gabung sama rezim. Alhamdulillah Said Qutb tetap tegar dengan pendiriannya, akhirnya besoknya mati digantung. Said Qutb Pak. Jadi yang saya alami ini kecil saudaraku, masih banyak ulama-ulama masyhur yang mengenaskan di penjara. Dan saya bangga jadi bagian ini ternyata. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak minta, tapi sekarang saya baru sadar, saya bangga. Karena ternyata, mudah-mudahan saya nggak salah ini, mudah-mudahan saya nggak salah niat. Ternyata banyak sekali komen yang WA saya, komen saya, Gus, sebenarnya saya pingin di posisi Anda, tapi saya nggak berani. Termulialah Anda Gus, menjadi pilihan Allah di posisi itu. Jadi saya berpikir, Allah iya ya. Gitu saudaraku, banyak sekali akhirnya ilmu yang saya dapat. Nah jadi saya seperti itu, amar ma'ruf nahi munkar, bismillah ya. Tapi Anda enggak usah, Anda amar ma'ruf nahi munkar di keluarga saja. Enggak usah nanti di penjara ya, kasihan ya, kasihan anak istri. Karena sekarang ini penguasanya enggak jelas Pak. Kalau jelas selesai hukum ijazah palsu ini selesai Pak. Nah karena enggak jelas jadi enggak selesai-selesai. Alhamdulillah, saya tunggu ke Malang. Naik pesawat dari sini ke Jakarta dulu, Jakarta langsung Malang, atau Jakarta Surabaya. Ada kereta? Oh nyebrang laut? Oh siap ya. Nanti saya jemput di Malang, masjidnya besar, ada dapur umum. Pokoknya nginap di sana, saya siapkan kamar, ada air panas, insya Allah ya. Kita siapkan nanti, bismillah. Ada lagi yang bertanya? Apa Pak? Bapak kan sering keluar masuk penjara ini. Udah kapok apa? Berhenti Bapak menyerang yang kebohongan-kebohongan itu Pak. Terima kasih. Tidak boleh kapok. Tidak boleh kapok. Apalagi pertanyaannya jelas. Apa Bapak tidak kapok menyerang kebohongan? Enggak, kebohongan harus serang Pak. Kebohongan harus dilawan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau ada kebohongan terus kita diam saja Pak, itu kebohongannya nanti akan mati juga akhirnya. Tapi muncul kebohongan yang baru Pak, karena nggak ada yang bersuara. Nggak boleh, jadi harus bersuara. Sana bohong, kita jujur, terus bersuara. Walaupun mungkin suara saya nggak ngaruh, nggak ngefek. Karena yang bohong Firaun, yang bohong punya mall, punya jalan tol, punya uang, punya macam-macam. Saya nggak punya apa-apa, terus saja ngomong, nggak apa-apa. Sebagaimana Bapak tahu ceritanya Nabi Ibrahim waktu dibakar itu, Nabi Ibrahim dibakar, ada burung pipit. Kalau di Jawa burung pipit, di sini burung apa? Burung kecil. Burung pipit itu tuh ngambil air Ibu, ngambil air ke telaga, dibawa ke apinya Nabi Ibrahim, ditumpahkan. Burung pipit itu niat membantu Nabi Ibrahim memadamkan apinya. Balik lagi ke namanya itu danau, ngambil air di paruhnya itu, ditumpahkan lagi ke apinya Nabi Ibrahim, bolak-balik. Nggak mati Pak, apinya besar. Sementara air yang ditumpahkan cuman seukuran paruhnya itu. Nah diketawain sama cicak. Cicak ketawa, hahaha, pipit, goblok kamu, bodoh kamu. Mana bisa paruhmu memadamkan api Ibrahim itu? Nah, apa jawabannya si pipit? Aku berjuang ngambil air, aku sadar bahwa airku tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Aku sadar, tapi minimal besok di hadapan Allah hujahku jelas. Bahwa aku tidak diam ketika melihat kekasihmu didolimi, dibakar. Aku nggak diam ya Allah. Nah gitu. Jadi pipit ini sadar bahwa tindakannya itu nggak mungkin bisa memadamkan apinya.
yang diniatkan sama si Pipit itu besok di hadapan Allah posisinya jelas. Dia nggak diam ketika melihat kedoliman. Analoginya begitu. Jadi saya nyerang kekuasaan, saya sadar Pak, saya kalah, nggak mungkin menang. Oh mereka punya polisi, punya sistem, punya media, punya buzzer, saya nggak punya apa-apa. Saya sadar, tapi saya niatkan, saya nggak cari menang, nggak cari kalah, saya cari ridhonya Allah. Walaupun penjara, hadiahnya, penjara akibatnya. Alhamdulillah, bukan hanya penjara Pak, uang miliaran habis Pak. Sidang ke Palu, tiap minggu naik pesawat ke Palu pulang pergi, sidang di Malang, sidang di Surabaya, ratusan juta, sidang di Jakarta, kamera, laptop, handphone disita, pikiran, tenaga, waktu, sumber daya habis semua Pak. Tapi enggak apa-apa, di jalan Allah. Makanya keyakinan saya di jalan Allah. Jangankan harta, nyawa siap dipertaruhkan, insya Allah. Tidak kapok Pak. Cuman mungkin pakai strategi sekarang, main cantik kata orang sini ya. Insya Allah. Begitu ya Pak ya? Siap.